Selamat siang rekan-rekan sahabat di FB. Berjumpa dengan saya Hendy. Saya kali ini ingin membagi tentang beberapa artikel yang saya tulis di blog saya, yang selama ini saya sering share di Facebook juga. Tapi kali ini saya mencoba untuk berbagi di secara live lewat Facebook, ya. Semoga apa yang selama ini yang sudah saya tulis, yang selama ini yang saya bagi di blog saya bisa memberkati teman-teman di FB semua. Tadi pagi sebetulnya saya berpikir bagaimana tulisan-tulisan seperti ini bisa juga saya share secara live supaya juga bisa memberkati lebih banyak orang. Tidak ada tujuan lain. Saya juga kepingin berbagi tentang pergumulan spiritualitas yang seringkali kita hadapi sebagai orang percaya. Namun spiritualitas yang ingin saya bagi di sini adalah saya selama beberapa tahun ini mendalami tentang spiritualitas bapak-bapak gereja yang ditulis kira-kira abad ke-4 sampai ke-15 yang dikompilasi atau dikumpul oleh Saint Nicodemus dari Gunung Athos dan Saint Macarius dari Korintus. Spiritualitas ini selama beberapa tahun saya pelajari, membangun spiritualitas saya lebih bergairah dalam menjalani kehidupan kekristenan saya, lebih bergairah saya beribadah, lebih bergairah saya mengajar, lebih bergairah lagi saya melayani para students di sini, dan bahkan untuk keluarga saya sendiri. Spiritualitas seperti ini sungguh memberkati saya dan ingin juga saya berbagi kepada para sahabat atau teman-teman di FB. 1 minggu ke depan saya ingin mengajar secara berseri, ya. Tapi bukan hanya saya, nanti ada rekan saya Shelin yang akan juga berbagi tentang spiritualitas ini, karena 1 semester kemarin dia juga membantu saya mengajar di kelas formasi rohani. Kita akan berjumpa setiap hari selama 1 minggu ke depan, mulai hari ini sampai hari Sabtu, selama 7 hari, mulainya pukul 1:30 sampai jam 2 siang, kira-kira setengah jam kita akan share tentang berbagi tentang spiritualitas ini. Filokalia itu adalah satu kumpulan spiritualitas bapak-bapak gereja, khususnya di timur, yang ditulis mulai dari abad ke-4 sampai ke-15, dikumpul atau dikompilasi oleh Saint Nicodemus dan Saint Macarius. Ada banyak hal di dalam spiritualitas Filokalia ini, namun ada beberapa topik yang ingin saya coba angkat nantinya, misalnya tentang apa itu menjadi manusia baru, bagaimana kita memperbarui manusia baru, lalu apa itu hati, apa itu jiwa, apa itu nous atau mata hati, mata jiwa, bagaimana kita berdoa tanpa henti, bagaimana kita berjaga-jaga, bagaimana kita melakukan satu disiplin rohani yang disebut dengan askesis, puasa, dan sebagainya. Nah, topik-topik seperti ini yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Sekali lagi, ini adalah pergumulan saya, ya, ketika saya mempelajari buku-buku spiritualitas dari Filokalia ini, dan seperti yang tadi saya katakan, ini memberkati saya. Kali ini pertama saya akan memberikan introduction dulu, ya, pendahuluan tentang siapa kita, dan setelah kita percaya, bagaimana kita itu menghidupi apa yang kita imani, bagaimana kita itu bertumbuh secara dewasa di dalam Kristus, lalu apa yang harus kita kerjakan sebagai orang Kristen, ya, khususnya dalam konteks spiritualitas ini.
Pertama, saya ingin membuka Alkitab kita, Galatia pasal 3 ayat 27. Di situ dikatakan, karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi setelah orang itu percaya kepada Kristus atau dia beriman kepada Kristus dan dia dibaptis di dalam Kristus, ia sudah mengenakan pakaian Kristus, kata Rasul Paulus, seperti dalam Galatia pasal 3 ayat 27 itu. Nah, dia memakai atau dia mengenakan pakaian Kristus. Apa artinya pakaian Kristus ini? Rasul Paulus menjelaskan pakaian Kristus itu adalah manusia baru. Mengenakan manusia baru. Jadi mengenakan pakaian Kristus itu artinya mengenakan manusia yang baru. Di dalam Efesus 4 ayat 24. Atau manusia baru itu atau mengenakan pakaian Kristus itu artinya kita itu terus menerus diperbarui untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus, atau bahasa Yunani-nya kita itu menjadi ikon Kristus dalam Kolose pasal 3 ayat 10, kemudian Roma 8 ayat 29. Saya ingin kita baca Kolose pasal 3 ayat 10. Kolose pasal 3 ayat 10, di situ disebutkan dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Kemudian Roma pasal 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, Alkitab menjelaskan kepada kita, setelah kita percaya, kita menjadi orang percaya, kita mengenakan pakaian Kristus, kita menjadi manusia baru, dan ternyata kita harus terus-menerus diperbarui supaya kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Itulah tujuan utama setiap orang percaya. Untuk apa sih saya datang ke gereja? Untuk apa sih saya berdoa? Untuk apa sih saya melayani Tuhan? Untuk apa sih saya berkeluarga? Untuk apa sih saya bekerja? Untuk apa sih saya bergaul? Untuk apa sih saya melakukan segala sesuatu di dunia ini? Tujuannya hanya satu, yaitu supaya kita setiap hari memperbarui manusia baru kita, supaya kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Seperti yang tadi kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat 10 dan Roma pasal 8 ayat 29. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 juga seperti itu. Kita tidak hanya menjadi segambar dengan Kristus, tetapi juga pada akhirnya nanti kita akan diubah menjadi serupa dengan Kristus. Kristus yang adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia mengenakan daging, supaya kita yang daging ini bisa menjadi seperti dia, menjadi ilahi seperti dia. Kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Di situ firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan menjadi serupa dengan dia. Tadi dalam Roma pasal 8 dikatakan, kita akan menjadi segambar dengan dia. Nanti pada akhir zaman, ketika Kristus dinyatakan, kita akan menjadi serupa, bukan hanya segambar lagi, tapi serupa dengan Kristus. Nah, itulah menjadi tujuan akhir hidup kita, supaya kita menjadi serupa dengan dia dan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Namun di 1 Yohanes 3 ayat 3 dilanjutkan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Nah, untuk menjadi seperti Kristus tidak hanya saya hanya percaya begitu saja, tetapi ayat yang ketiga kita di situ dikatakan harus menaruh pengharapan itu
dan menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Jadi ini adalah proses penyucian diri. Ketika kita menjadi orang percaya, orang Kristen, itu artinya kita sedang hidup menyucikan diri supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini poin penting yang harus kita pahami. Mengapa kita perlu percaya kepada Kristus? Bukan hanya sekedar kita diselamatkan, tetapi kita perlu penyucian itu supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Kemudian kita lihat lagi, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyucikan diri? Apa itu penyucian diri? Nah, saudara-saudara, dalam 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, ternyata saudara-saudara, ketika kita percaya, kita tidak otomatis menjadi dewasa. Tetapi Rasul Paulus mengajak kita untuk berpikir dari kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Lalu aku dewasa, maka aku menjadi dewasa. Nah, di sini berbicara masalah spiritualitas. Bukan berbicara soal fisikal, tetapi spirituality. Artinya, spiritualitas itu bertumbuh dari kanak-kanak sampai dewasa. Pertumbuhan itulah proses penyucian itu. Juga kepada gereja di Efesus, di dalam Efesus 4 ayat 13 dikatakan, sampai kita itu menjadi sempurna, menjadi dewasa seperti Kristus. Efesus 4 kita buka. Efesus 4 ayat yang ketiga, ayat yang ke-13. Efesus 4 ayat yang ke-13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Berarti ketika kita ingin menjadi segambar dengan serupa dengan Kristus, kita harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, di dalam proses pertumbuhan itulah terjadi yang namanya proses penyucian diri. Penyucian dari apa? Penyucian dari dosa, supaya kita semakin lama meninggalkan dosa dan semakin hidup seperti Kristus hidup. Nah, saudara-saudara, para teman-teman FB, saya akan melanjutkan. Kemudian pada hari akhir nantinya, di dalam Filipi pasal 3 ayat 21, Filipi 3 ayat 21, di situ dikatakan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Nah, saudara-saudara, pada akhirnya menjadi segambar dan serupa dengan Kristus bukan hanya spiritualitas kita yang harus bertumbuh dan makin disucikan, tetapi juga tubuh jasmani yang fana ini juga akan diubah oleh Tuhan, akan diubah oleh Allah menurut kuasanya, sehingga kita akan mengenakan tubuh yang mulia sama seperti Kristus tadi. Karena Kristus yang adalah firman Allah yang menjadi daging mengenakan kemanusiaan kita, mengenakan daging kemanusiaan kita, sehingga dia bisa menembus kita. Begitu juga ketika kita sudah menjadi percaya dan bertumbuh, disucikan, lalu nanti pada akhirnya tubuh yang fana ini juga akan dibangkitkan, akan diberikan tubuh yang baru sama seperti Kristus, sehingga kita menjadi sama persis seperti Kristus. Kristus adalah Allah dan manusia, kita adalah menjadi manusia yang sejati, yang memiliki roh dan tubuh yang sejati yang akan tidak pernah binasa lagi. Itu rencana keselamatan Allah yang begitu besar, begitu mulia bagi kita, dan bagi saya ini very important, sangat-sangat penting kita ketahui dan kita ikuti untuk semua orang. Nah, pertanyaannya adalah, ketika tujuan hidup kita itu ingin menjadi serupa dengan Dia, ada pembaruan, tadi dikatakan ada penyucian diri, ada pertumbuhan, ada kedewasaan. Nah, ada proses yang harus kita jalani untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Nah, proses ini sering saya sebut pembaruan manusia baru.
Ini yang menjadi istilah Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 10. Dalam Kolose ayat 3 ayat 10 tuh di situ dikatakan, kita buka sekali lagi Kolose 3 ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Nah, di sini yang digunakan adalah bentuk pasif, diperbarui. Artinya Allah yang mengerjakan pembaruan tersebut. Kalau kita di dalam Filipi pasal 2 ayat 13, Allah ikut bekerja, Allah yang mengerjakan. Tapi kita diajak untuk bersinergi dengannya, seperti yang dituliskan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6. Di situ dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kemudian dalam 1 Korintus 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, di sini kata yang penting di dalam pembaruan manusia baru atau dalam proses penyucian diri adalah kata sinergi, di mana Allah yang mengerjakan dan kita diajak untuk terlibat, untuk bersinergi dengannya. Sehingga kita tidak pasif. Oh, yang penting saya percaya Yesus langsung masuk surga, sehingga kita pasif begitu, tidak. Tetapi kita diajak untuk sunergeo teo, artinya bekerja sama dengannya, bersinergi dengannya, sehingga ada pertumbuhan untuk semakin serupa sempurna seperti Kristus. Sahabat-sahabat FB, rekan-rekan FB semua, proses pembaruan ini pada intinya dimulai dari dalam, ya, atau dari hati atau batin manusia. Nah, spiritualitas filokalia sangat menekankan tentang pembaruan hati, pembaruan batin. Yang karena memang dari dalam, dari batin, dari hati inilah proses pembaruan yang sejati itu dimulai. Tidak bisa dari luar, tapi dari dalam. Nah, renungan atau pengajaran berikut kita akan banyak membahas bagaimana pembaruan dari dalam, pembaruan hati ini dikerjakan. Nah, mengapa harus dari dalam? Pertanyaannya begitu. Ketika kita harus memperbarui manusia baru ini semakin serupa dengan Kristus, mengapa harus mulai dari dalam? Nah, kita lihat di dalam Markus pasal 7 ayat 20 sampai 21, Yesus mengajarkan kepada kita, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Lalu kita lihat juga di dalam Matius 12 ayat 35. Kita buka Matius 12 ayat 25, di situ dikatakan orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, perbendaharaan itu berbicara masalah apa yang keluar dari dalam. Nah, pembaruan ini harus dikerjakan mulai dari dalam, yaitu dari dalam hati, seperti yang diajarkan oleh Yesus tadi. Lalu pertanyaannya, pembaruan dari dalam, pembaruan dari hati, apa itu? Apa yang harus terjadi di dalam hati ini sebetulnya? Spiritualitas filokalia mengajarkan sangat banyak tentang hal ini. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 2 yang diajarkan oleh Rasul Paulus, Roma 12 ayat 2, di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, pembaruan dari dalam itu berarti pembaruan budimu. Nah, kata budi di sini dalam bahasa Yunani atau bahasa aslinya adalah nous. Diterjemahkan oleh LAI itu adalah budi. Nah, sebetulnya nous ini sulit diterjemahkan ya. Tetapi kalau
Alkitab kita menerjemahkan itu sebagai akal budi atau budi, ya kita ikuti gitu ya. Tapi saya di sini dalam pembahasan berikutnya saya akan menggunakan istilah nous seperti yang digunakan oleh bahasa asli Alkitab. Nah, bagi saya nous itu menurut spiritualitas filokalia atau bapak-bapak filokalia, nous itu lebih tepat diterjemahkan sebagai mata hati atau mata dari jiwa kita, mata dari roh kita. Atau yang diajarkan oleh Yesus itu adalah mata tunggal. Kalau kita bicara mata fisik itu ada dua ya, tetapi nous ini adalah mata batin kita yang hanya ada satu. Kalau kita buka Matius 6 ayat 22 dan 23, di situ Yesus berbicara tentang mata. Dia berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, saudara-saudara, kata mata bahasa aslinya ada ophthalmos. Di situ bentuk tunggal, tidak bentuk jamak. Dan ini bukan berbicara mata jasmani, tapi ini adalah bicara masalah mata rohani atau mata batin atau mata dari hati kita. Dan mata ini cuma satu. Nah, oleh Rasul Paulus itu diterjemahkan menjadi nous. Nous ini boleh dikatakan mata ketiga kita. Selain dua mata ini, mata indrawi kita, tetapi ada mata rohani kita, yaitu nous tadi atau mata tunggal tadi. Seperti yang diajarkan oleh Yesus tadi. Nah, mata inilah yang menentukan gelap terangnya seluruh tubuh kita dalam Matius 6 tadi. Oleh sebab itu, nous ini begitu menjadi sesuatu yang begitu penting ketika kita mau mengerjakan pembaruan dari dalam tadi, atau ketika kita mau mengerjakan pembaruan manusia baru kita supaya semakin serupa dengan Kristus. Nah, nous ini adalah pelita tubuh dalam Matius 6 tadi. Pelita bagi tubuh, terang bagi tubuh. Sebab kalau pelita ini atau mata ini gelap, maka tubuh ini akan gelap. Jika mata ini jahat atau gelap, maka tubuh kita juga akan gelap. Oleh sebab itu mata ini berbicara apa yang terpancar dari dalam itu yang keluar. Jadi gelap terangnya tubuh kita atau gelap terangnya hidup kita di sini bergantung kepada satu kata ini, yaitu nous. Nah, saudara-saudara, pembaruan nous inilah yang penting. Jadi kalau kita katakan, oh pembaruan harus dari dalam, ya, di dalam di situ dikatakan di dalam Matius yang tadi di dalam Matius 7 ayat 20 dan 21, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat dan sebagainya. Nah, ini apa yang dari dalam ini berbicara soal bagaimana kita memperbarui nous tadi. Nah, saudara-saudara, kalau tadi nous adalah pelita tubuh, dan nous ini harus diperbarui terus-menerus dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Supaya apa? Supaya nous ini semakin disucikan, supaya nous ini diambil alih bukan lagi oleh pikiran, kehendak, emosi kita, atau diambil alih oleh diri kita, tetapi nous ini secara bertahap akan diambil alih oleh Kristus. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat 16, 1 Korintus 2 ayat 16, kita baca teksnya berbunyi, sebab siapapun yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, pikiran di situ bahasa aslinya adalah nous tadi. Nah, kita harus memiliki yang namanya pikiran Kristus atau nous Kristus itu. Jadi pembaruan nous itu apa? Pembaruan nous itu bagaimana nous ini memiliki pikiran Kristus. Sehingga dengan nous Kristus ini, nous ini akan mampu
menjaga hati batin kita terang, baik, sehingga terpancar terang itu keluar dan tubuh kita atau hidup kita itu menjadi terang. Itulah artinya proses pembaruan itu atau proses penyucian itu. Jadi saudara, istilah pertama yang kita mesti mengerti di sini adalah masalah nus ini, atau masalah mata hati, mata jiwa kita, atau ini berbicara tentang mata tunggal tadi. Ya, intinya adalah ini adalah mata yang menentukan gelap terangnya hidup seseorang. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita mengerjakan pembaruan nus ini? Jadi kalau tadi harus mulainya dari dalam pembaruan hati. Bagaimana mengerjakan pembaruan hati? Melalui pembaruan nus. Pembaruan nus itu apa? Supaya nus kita itu dikenakan, diambil alih oleh Kristus. Supaya nus kita itu adalah mengenakan nusnya Kristus, seperti kata Rasul Paulus tadi dalam 1 Korintus 2:16. Nah, bagaimana ini? Supaya nus kita itu diambil alih oleh Kristus atau mengenakan nus Kristus nanti. Nah, kita harus mengerti tentang nus ini. Ketika saya mempelajari spiritualitas Filokalia ini, saya menemukan banyak sekali yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Dan ini adalah satu kekayaan spiritualitas yang selama ini mungkin kita asing ya dengan istilah Filokalia ini. Filokalia itu sebetulnya berasal dari bahasa Yunani. Philos itu artinya mencintai, kalia itu beauty atau hal-hal yang bagus. Jadi love the beauty, mencintai yang cantik, yang indah, yang bagus. Siapa yang the beauty? Tidak lain itu adalah teladan kita, Yesus Kristus. Nah, Filokalia itu bagaimana kita mencintai keindahan, kecantikan dari Kristus yang dia ajarkan kepada kita, kepada para rasulnya, yang diajarkan di dalam Alkitab ini. Nah, itulah yang dipelajari, yang ditulis oleh bapak-bapak gereja. Dan saya di sini hanya sekedar mempelajari, lalu saya menuliskannya banyak artikel di blog saya. Saudara bisa membukanya. Nanti saya akan share di komen di live ini, saudara bisa mempelajarinya, dan juga beberapa pengajaran ke depan. Baik, kita sambung lagi tentang pembaruan nus tadi ya, atau pembaruan mata rohani kita. Nah, saudara-saudara, ia yang telah mengenakan pakaian Kristus atau manusia baru, artinya ia yang terus-menerus memperbarui nus di dalam hatinya, supaya nus kita itu mengenakan nusnya Kristus dalam 1 Korintus 2:16. Nah, saudara-saudara, bagaimana memperbarui nus ini? Nah, kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan di situ. Coba kita buka di dalam surat Filipi 2 ayat yang kelima. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Nah, ini artinya mengenakan nusnya Kristus, supaya pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ada di dalam hidup kita. Nah, di situ ayat yang kelima, bahasa aslinya itu adalah phronete atau phroneo. Nah, phroneo ini artinya kalau terjemahan New King James itu adalah mind. Mind ini bicara bukan soal pikiran biasa atau pikiran-pikiran, tetapi ini bicara mindset atau pola pikir, atau bahasa aslinya itu adalah phroneo. Nah, phroneo inilah yang menjadi produk dari nus tadi. Nus seperti itu bisa dikatakan otak kita, otak rohani kita. Nah, kalau otak kita kan selama ini bisa berpikir gitu ya. Pikirannya macam-macam, kita bisa membuat perhitungan, berasionalisasi dan sebagainya, itu produk dari otak, pikiran kita. Tetapi dalam spiritualitas itu juga ada namanya otak, yaitu nus, dan menghasilkan yang namanya pikiran atau mindset atau pola pikir yang disebut dengan phroneo. Nah, kita di dalam Filipi pasal 2:5 disuruh memiliki phroneo tadi. Phroneo seperti Kristus. Sehingga memperbarui manusia baru ini berarti memperbarui
hati, memperbarui nous supaya memiliki nous, dan kemudian nous Kristus, nous kita itu bisa menghasilkan pikiran atau phroneo seperti Kristus. Jadi saudara lihat ya tahapannya ya. Kita mulai dari percaya, kita beriman, kita dibaptis, kita mengenal pakaian Kristus, manusia baru, lalu kita mengerjakannya mulai dari hati. Mengerjakan dengan hati itu mulai dari nous. Dari nous itu masuk lagi lebih dalam, kita harus punya phroneo. Nah, phroneo itu artinya pola pikir atau mindset tadi. Nah, saudara-saudara, kita lihat lagi ketika kita harus memiliki mindset atau phroneo itu bukanlah mindset dunia. Karena dalam Roma pasal 12 ayat 1, janganlah kita serupa dengan dunia, tetapi phroneo yang harus kita miliki, mindset pola pikir yang harus kita miliki itu dalam sesuai Filipi pasal 25 itu adalah phroneonya Kristus. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa phroneo Kristus ini? Mari kita bahas lebih dalam lagi. Kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 5. Kita buka Roma pasal 8 ayat yang kelima. Surat Rasul Paulus pada jemaat gereja di Roma. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, saudara-saudara, memikirkan hal-hal yang dari daging, dan di sini ada lagi memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, phroneo tadi, mindset tadi, ya, Rasul Paulus mengatakan diarahkan pada hal-hal yang dari roh, bukan dari hal-hal yang daging. Nah, daging di sini artinya bertentangan dengan roh. Daging di sini yang bertentangan dengan roh. Jadi daging di sini tidak bicara masalah fisik daging, tetapi yang bertentangan dengan roh. Nah, jika kita hidup menurut daging, atau di situ bahasa aslinya lebih tepat phroneo, memikirkan atau punya mindset pada hal-hal daging, maka kita akan mati. Sebaliknya jika kita hidup menurut roh atau phroneo pada hal-hal dari roh, kita akan hidup. Roma pasal 8 ayat yang ke-13 dikatakan di situ, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, memikirkan hal-hal dari daging akan binasa, memikirkan hal-hal dari roh akan hidup. Berarti ini artinya phroneo itu phroneo Kristus itu artinya kita arahkan memiliki hal-hal dari daging, hal-hal dari roh, bukan dari daging. Nah, bagaimana kita memperbarui nous? Harus punya nous Kristus. Nous Kristus itu wujudnya seperti apa sih? Wujudnya adalah kita punya pikiran, mindset, phroneo, memikirkan hal-hal yang dari roh, bukan dari daging. Jadi saudara-saudara, ini semakin dalam ya. Memikirkan hal-hal dari roh, maka kita akan hidup. Berarti memiliki nous Kristus berarti kita harus punya mindset memikirkan apa yang ada dari roh. Roh di sini bicara tentang Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, phroneo pada hal-hal daging mendatangkan pola pikir daging. Sedangkan phroneo pada hal-hal roh mendatangkan pola pikir roh. Ya, phroneo itu kata kerjanya, kalau kata bendanya itu adalah phronema. Phronema itu artinya mindset tadi, pola pikir tadi. Ya, berarti ada dua pola pikir di sini. Phronema pneumatos atau pola pikir rohani, dan phronema sarkos atau pola pikir daging. Walaupun kita sudah jadi orang percaya dan punya Roh Kudus, tetapi yang namanya daging, sifat daging di dalam diri kita itu belum hilang. Sehingga inilah yang harus diperbarui. Ya. Jadi ada dua di sini, ada phronema roh atau phroneo roh dan phronema daging. Nah, saudara-saudara, phronema daging dan phronema pneumatos ini akan terus bergelut
di dalam hati kita yang menjadi tempat atau wadah dari nous tadi. Nah, di dalam Kolose pasal 3 ayat 1, phronema pneumatos atau pola pikir rohani itu seperti apa? Kolose 3 ayat 1 dan 2, kalau kita buka surat Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, apa artinya kita memiliki phronema pneumatos atau pola pikir rohani? Artinya kita memikirkan hal-hal yang di atas, memikirkan hal-hal yang di atas di mana Kristus berada. Nah, ini kita diajak untuk memilih pola pikir Kristus atau memikirkan tentang Kristus di mana Kristus berada. Oke, para teman-teman di FP, kita sudah sampai pembahasan tentang pola pikir atau phronema tadi, phronema rohani dan phronema daging. Ya, saya akan lanjutkan. Phronema pneumatos ini atau phronema rohani ini ada di dalam batin atau pola kerja dari nous kita yang melihat Kristus. Berarti kalau kita dikatakan kita punya nous Kristus, kita punya phronema pneumatos. Lalu kita harus memikirkan hal-hal yang berasal dari Roh Kudus atau hal-hal yang berasal dari Kristus. Ini artinya kita memiliki nous Kristus. Sekali lagi ya, phronema pneumatos ini ada di dalam batin atau di dalam hati kita. Dan ini adalah pola kerja dari nous kita yang melihat Kristus. Berarti kalau kita memilih phronema pneumatos, dikatakan kita harus memikirkan hal-hal yang berasal dari Roh Kudus atau memikirkan hal-hal yang di atas di mana Kristus berada. Inilah artinya kita memiliki nous Kristus. Phronema pneumatos atau pola pikir roh ini adalah sinergi kita bersama dengan karya Roh Kudus. Dan phronema pneumatos inilah yang pada akhirnya mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang 13 dikatakan, dalam Roma pasal 8 ayat 13 kita lihat di situ dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati, dan jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu kamu akan hidup. Nah, oleh roh inilah yang akan mematikan phronema pneumatos ini oleh karya Roh Kudus tadi akan mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Dan jika nous atau mata batin kita jahat, maka yang muncul itu adalah phronema sarkos. Gitu. Kalau kita memikirkan hal-hal tentang Kristus, maka yang muncul itu adalah phronema pneumatos. Tetapi jika nous kita jahat, maka itu yang muncul adalah phronema sarkos dan akan mendatangkan perbuatan-perbuatan daging, akan mendatangkan perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan jahat. Dan ini berarti kita hidup menurut daging atau menurut sarkos tadi, dan konsekuensinya kita akan mati. Dalam Roma pasal 8 ayat 13. Nous yang jahat sama artinya hidup menurut daging dan mendatangkan pola pikir daging atau pola pikir dosa tadi, atau bahasa Yunani phronema sarkos, dan perbuatan-perbuatan daging. Sedangkan nous yang baik yang sama dengan nous Kristus sama artinya hidup menurut Roh Kudus dan mendatangkan pola pikir rohani atau phronema pneumatos dan perbuatan-perbuatan roh atau yang Rasul Paulus sebut sebagai buah roh. Jadi sekali lagi kita akan membahas sampai di sini dulu ya. Saya akan ulangi poin yang penting di sini adalah nous yang jahat sama artinya hidup menurut daging dan mendatangkan pola pikir daging atau phronema sarkos dan perbuatan-perbuatan daging. Sedangkan nous yang baik yang sama dengan nous Kristus sama artinya hidup menurut Roh Kudus dan mendatangkan pola pikir rohani atau phronema pneumatos dan perbuatan-perbuatan roh atau yang oleh Rasul Paulus sebut sebagai buah roh. Nah, saudara-saudara, menarik ya kita pelajari Alkitab ini, lalu nanti kita akan kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh
bapak-bapak gereja, bapak-bapak filokalia, maka ini akan semakin diungkapkan kepada kita bagaimana kita menjaga hati, menjaga nus tadi. Ini poin yang paling penting, ya. Nah, sebagai penutup, besok kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita tentang masih tentang nus, bagaimana kita memperbarui nus ini, apa yang terjadi di dalam nus tadi. Hari ini kita sudah mempelajari ada sedikit istilah teknis ya, seperti nus, ada phroneo, phronema. Saya harap teman-teman FP tidak bingung ya, tapi sebagai kesimpulannya begini, yang ingin saya mau katakan untuk pelajaran kita hari ini adalah kita mesti ingat apa tujuan kita menjadi orang Kristen. Kita mesti tahu, bukan hanya ingat, tapi kita tuh mesti tahu dan menjalankannya. Bagaimana kita tuh menjadi orang yang percaya. Kita tidak hanya cukup percaya saja, lalu kalau kita sudah dibaptis kita bersantai begitu, tetapi kita perlu terus bersinergi dengan Allah. Nah, bagaimana caranya? Alkitab menjelaskan ini, dan banyak bapak-bapak gereja filokalia ini yang menjelaskan kepada kita, ya, dan menuntun kita untuk mencapai itu. Tujuannya apa? Supaya kita tuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya? 1 minggu pengajaran ke depan kita akan mengupas semaksimal mungkin, ya, waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa mempelajari dan men-share-kannya. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Besok kita akan mempelajari lagi tentang nus dan phronema ini. Kemudian kita akan mempelajari tentang bagaimana mengatasi pikiran-pikiran jahat, bagaimana kita bisa berjaga-jaga, bagaimana kita melakukan satu doa yang serius di hadapan Tuhan. Oke, thank you semuanya atas partisipasinya hari ini. Sampai ketemu besok jam 1:30 siang. Bye-bye.